Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana hari ini? Kalian sudah siap belajar? Harus siap belajar dan harus semangat belajar. Semoga kalian tetap sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Kita lanjutkan di pelajaran 3, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman, dan jadikanlah anak-anak kami anak yang sholih sholihah. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 3, yaitu meyakini bahwa Allah Maha Esa. Pada sub A, yaitu Allah Maha Esa. Silahkan dipahami baik-baik karena setelah pembelajaran selesai, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak, Allah itu adalah Maha Esa. Allah Maha Esa dicantumkan di dalam Asmaul Husna, yaitu disebut Al-Ahad. Jadi Al-Ahad ini adalah termasuk Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Esa. Tahukah nak, Allah Maha Esa itu apa? Esa itu berarti satu atau tunggal. Siapa yang satu? Allah. Allah itu satu. Allah itu tunggal, satu. Tidak mungkin banyak. Dan jika Allah itu lebih dari satu, maka dunia ini akan hancur. Kenapa? Berbeda pendapat bisa. Nanti kalau Allah lebih dari satu, misalkan yang satu ingin memberi rizki kepada kita, yang satu tidak mau memberi rizki, akhirnya berantem. Ya, kayak manusia. Bukan, itu tidak. Allah hanya ada satu. Tidak seperti manusia, hanya satu. Nah, Allah Maha Esa itu diterangkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Al-Ikhlas menerangkan Allah itu Maha Esa. Apa saja di dalamnya? Kita mulai dari ayat 1 menerangkan bahwa katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Allah tidak banyak, hanya satu. Itu ayat 1. Ayat 2 menerangkan Allah tempat kita memohon. Allah lah yang kita sembah. Allah lah yang kita minta pertolongan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ayat 3. Ayat 3 menerangkan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya Allah tidak seperti manusia, nak. Kalau manusia itu bisa beranak dan dari sebelumnya. Maksudnya
punya ibu, punya ayah. Tetapi Allah tidak. Allah sendiri, Allah satu, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ibu, tidak punya ayah, dan tidak punya keluarga. Allah hanya satu, tidak seperti manusia. Ayat yang keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah menciptakan manusia. Manusia apa bisa menciptakan manusia? Tidak bisa. Meskipun manusia hanya bisa menciptakan robot. Robot itu bisa nggak jalan sendiri? Tidak bisa. Tetap ada remote-nya. Tetapi Allah tidak pakai remote. Allah bisa menjalankan semuanya yang ada di alam semesta ini tanpa ada remote. Itu Allah yang jalankan. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah. Selanjutnya, bagaimana ya cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Karena kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Caranya adalah dengan melihat ciptaan Allah. Banyak sekali ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sekarang Bu Nisa tanya, ini apa? HP. HP siapa yang menciptakan? Manusia. Begitu juga dengan alam semesta. Manusia seperti Bu Nisa ini pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Meja, siapa yang menciptakan? Manusia. Pasti ada yang menciptakan. Seperti juga manusia, tumbuhan. Nah, kita lihat bagaimana ciptaan Allah itu. Ciptaan Allah, kita bisa melihat gunung, melihat tumbuhan. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin tidak ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ada pelangi yang begitu indah dipandang mata. Itu siapa yang menciptakan? Allah, bukan manusia. Berarti Allah itu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Kita setiap hari diberi air oleh Allah. Siapa yang menciptakan? Allah, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa kita nikmati, buah-buahan, bunga yang bisa kita lihat setiap hari, itu adalah ciptaan Allah. Nah, Allah dengan ciptaannya itu berbeda. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan manusia, tidak boleh. Seperti contoh, ini ciptaan siapa nak? Ada baju, ada sepatu, ada topi, ada sandal. Itu ciptaannya siapa? Ciptaan manusia. Apakah bentuknya sama dengan yang menciptakan? Yang menciptakan siapa? Manusia kan? Bentuknya sama enggak baju dengan manusia? Tidak sama. Begitu juga dengan Allah. Allah tidak sama dengan manusia yang diciptakan. Dengan makhluknya tidak sama. Allah tidak sama dengan tumbuhan, tidak sama dengan hewan. Nah, itulah Allah disebut Maha Esa. Nah, bagaimana nak sikap kita, sikap yang harus kita lakukan kepada Allah yang Maha Esa? Cara kita beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Kita contohnya sholat dengan
Itu beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah dinamakan apa, Nak? Dinamakan musyrik. Menyembah seperti patung, menyembah dewa, matahari, itu tidak boleh. Harus menyembah kepada Allah. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan misalnya manusia. Tidak boleh menyamakan Allah dengan hewan. Tidak boleh menyamakan Allah dengan tumbuhan atau gunung, matahari, tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh percaya pada ramalan. Ramalan, misalnya kita pergi ke dukun, boleh nggak? Habis itu kita dilihat tangannya. Oh, kamu nanti kalau besar akan menjadi ini. Akan menjadi orang yang kaya raya. Nah, kita tidak boleh percaya seperti itu. Kita harus percaya kepada Allah. Yang kita minta setiap hari hanya Allah. Kita harus percaya hanya kepada Allah. Tidak boleh percaya kepada selain Allah. Nomor 5, harus banyak berzikir. Nah, kita setiap selesai sholat harus berzikir kepada Allah. Tidak hanya setiap selesai sholat, tetapi kalian melakukan aktivitas apapun, jika kalian ingat Allah, berzikirlah kepada Allah. Sambil nonton TV, kemudian hati kalian berzikir la ilaha illallah, atau cukup dengan Allah, Allah, Allah setiap hari. Itu cara beriman kepada Allah yang Maha Esa. Nah, semoga dari 5 sikap itu tadi kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita hanya harus menyembah kepada Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain. Yang keempat, tidak boleh percaya pada ramalan-ramalan. Dan yang terakhir, kita harus banyak berzikir. Itu yang harus kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar tentang Allah yang Maha Esa. Semoga kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.